Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin. Para bapak, saudara-saudara sekalian sedang berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian puji dan syukur yang begitu mendalam, marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat dan karunia yang setiap detik diberikannya kepada kita. Setiap helai nafas yang kita keluarkan, ketika paru-paru kita secara sempurna mengatur pernafasan, jantung kita secara sempurna pula memompa dan mengalirkan seluruh anggota badan. Setiap detik dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sungguh sebuah rekayasa yang amat sangat sempurna, dan itulah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan seiring nikmat dan karunia yang begitu besar yang senantiasa kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Para bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, kita junjung segala kita dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pernah satu saat pun terdetak di dalam hati kita untuk melalaikan tanggung jawab perintah yang sudah diamankannya kepada kita, dan kita jauhi seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah satu pikiran pun yang mengotori pemikiran kita, brain kita, untuk berani melakukannya. Karena sesungguhnya seberani-berani orang melakukan maksiat di hadapan Allah di bumi Allah yang sangat kita cintai, justru yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, fasilitas yang dia gunakan juga nikmat yang didapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan seiring dengan pergantian waktu, seiring dengan bertambahnya usia, semakin meningkat pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang syakirin, hamba-hamba Allah yang tahu dan sadar betul akan jati dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mengabdikan dirinya sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pohon
disebut, dinamai berdasarkan buah apa yang dia keluar. Ada pohon yang kemudian berbuah mangga, maka disebut orang dengan pohon mangga. Ada pohon yang kemudian berbuah dengan durian, disebut orang pula dengan pohon durian. Ada pohon yang berbuah dengan sawo, maka disebut dan dipanggil orang juga dengan pohon sawo. Demikian juga gelas. Gelas itu netral. Gelas kosong itu akan mengikut namanya, itu tergantung apa yang diisikan kepadanya. Kalau gelas, satu buah gelas kosong lantas kemudian diisi dengan air susu, maka orang akan menyebutnya dengan segelas susu. Kalau gelas kosong tersebut akan diisi dengan sirup, maka akan disebut dan dipanggil orang dengan segelas sirup. Demikian pula kalau gelas tersebut walaupun diukir dengan ukiran yang serba indah, dengan kaligrafi yang serba nets, dengan kaligrafi yang serba menarik, kalau gelas tersebut diisi dengan racun, maka orang akan menyebut dan memanggilnya dengan segelas racun. Para bapak saudara-saudara sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan diri kita? Diri kita ini ibarat pohon, diri kita ini ibarat gelas. Maka isinya adalah tergantung apa kita disebut, yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita kepada seluruh umat manusia. Para bapak saudara-saudara sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja kalau Rasulullah ditanya berulang kali, ada seorang sahabat 4 kali bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katakan kepadaku ya Rasulullah, apa makna Islam itu? Rasulullah dengan senyum ketika ditanya di hadapan salah seorang sahabat ini, dia kemudian menjawab, Islam itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Sahabat yang sama kemudian bertanya dari sebelah kanan, ya Rasulullah, katakan kepada kami apakah Islam itu? Rasulullah senyum, jawabannya sama, husnul khuluq. Di kesempatan yang berbeda, sahabat ini bertanya lagi dari sebelah kiri. Mungkin barangkali ini kalau saya tanya jawabannya beda. Ya Rasulullah, apakah Islam itu? Kemudian dia menjawab husnul khuluq, akhlak yang baik. Suatu saat ditanya lagi dari sisi ulama, ya Rasulullah, apakah Islam itu? Rasulullah tersenyum, dia pun tetap menjawab akhlak yang baik, husnul. Para bapak saudara-saudara sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya ini titipkannya. Pantas saja kalau Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ungkapkan melalui hadisnya, inna bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Artinya memang sudah ada aturan-aturan yang merupakan pondasi, yang merupakan harus hidayah yang harus diikut oleh seluruh umat manusia pada nabi-nabi terdahulu. Maka turunnya Islam sebagai penyempurna terhadap kesempurnaan akhlak yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala maupun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara-saudara sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," pertanyaannya kira-kira begini, "An-nasr yudkhilul nas wa yudkhilun nas al-jannata." Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya suila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Rasul pun menjawab, taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Karena itu kalau tadi gelas itu dihitung, dinilai keseluruhan berdasarkan isi yang mengisi gelas tersebut, maka manusia akan sangat bernilai dan sangat tergantung hiasan akhlak perangai yang menghiasi kehidupan sehari-hari. Para bapak saudara-saudara sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau ada sebuah pepatah mengatakan, inna ulama akhlak mabaki, fa in zahabat akhlaquhum zahab. Sebenarnya satu bangsa, satu daerah, satu Korea, satu desa, satu komunitas, satu
Para bapak saudara-saudara sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita perhatikan dan perlu kita mawas diri adalah seberapa tinggi pun akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin sholat, alhamdulillah. Kalau kita rajin puasa, syukur. Kalau kita rajin zakat, kita tidak pernah melalaikan zakat kita kepada Allah. Kita naik haji kepada Allah. Lantas cukupkah ini mengantarkan menjadi paspor kita masuk ke dalam surga? Belum tentu. Karena memang ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya. Itulah hablum minallah, akhlak kita kepada sesama umat manusia. Karena ada seorang sahabat melaporkan sesuatu perkara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana tatakumul laila tasumunnah. Ya Rasulullah, ingin ada seorang ibu yang rajin sering sekali tahajud di tengah keheningan malam, takumul lail, sholat malam, wa tasumunnah, dia rajin puasa sunnah di siang hari. Kemudian dia bersedekah, rajin bersedekah dan beramal soleh. Namun ada perangai yang buruk, ya Rasulullah, waktu zizirunah, dia sering menyakiti hati tetangganya, ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? La khaira fi hawahiya min ahlina, tidak ada kebaikan ada pada dirinya dan dia calon penghuni neraka. Para bapak saudara-saudara sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tiket paspor kita menuju surga adalah perbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala luka dan jangan mencoreng rahmat karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak-akhlak kita yang buruk. Dan perbaiki akhlak kita sesama kepada sesama umat manusia. Barulah paspor untuk menuju surga bisa kita dapatkan dan tiket itu pun diserahkan kepada kita. Para bapak saudara-saudara sekalian jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kiai ketika akan meluluskan santrinya, dia berpesan kepada santrinya. Ini kisahnya sudah cukup masyhur. Tahu keluar ke sana, cari orang, cari yang lebih buruk darimu. Kalau kau berteman, setelah itu kau baru akan meluluskan, kata kiai. Santri itu kemudian keluar dari padepokannya, dia mencari ke sana kemari. Dalam perjalanannya dia menemukan seekor anjing yang sangat jelek sekali. Dia berpikir, dia menatap anjing ini. Dia berpikir, mungkin barangkali inilah yang akan dapatkan. Ini lebih jelek dari anjing. Anjing tidak diberikan karunia akal. Kalau aku diberikan akal, aku bisa mengontrol anakku, aku bisa melaksanakan ibadah. Kalau anjing ini nggak ngerti apa-apa. Dia pun gembira karena memang sudah menemukan perintah sang kiai. Dia pun ingin dalam perjalanan pulang ke Padepokan. Dalam perjalanan dia berpikir, anjing tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak diberi akal, maka dia tidak dimintai para menjawab. Aku sekarang mungkin aku masih beriman dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak berani menjauh. Kalau sampai akhir hayatku, aku akan meninggal dengan husnul khatimah. Bukan ini jawabannya. Aku belum tentu lebih baik dari ini. Dia pun mencari dalam pengembaraan. Kemudian dia dapatkan seorang pemabuk, orang meminum minuman keras yang tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin jawabannya. Ini dia lebih buruk dari aku ini. Dia pun pulang kembali ke padepokannya. Di tengah perjalanan dia berpikir, sekarang dia sedang meminum minuman keras. Mungkin barangkali di tengah perjalanan hidupnya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha menerima tobat. Bukankah tangisan seorang berdosa, adil muslimina khairun wa ahabbu ilallah min sirafil abidin, tangisan tetesan air mata orang-orang berdosa karena rindunya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena menyesalnya terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan, itu lebih dicintai Allah daripada tasbihnya para wali. Para saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan jawaban ini. Mungkin barangkali di tengah perjalanan hidupnya dia tahu. Akhirnya apa? Dia berkelak bersama sang kiai. Ustaz, Syekh, saya tidak menemukan apa-apa dari yang Tuhan perintahkan kepada saya. Maaf,
kalau untuk mencari yang lebih buruk dari aku tidak bisa mendapatkannya. Sang kiai pun tersenyum serta menyatakan sang santri tersebut telah lulus dalam ujian. Kenapa? Artinya adalah introspeksi diri terhadap seluruh akhlak-akhlak yang kita miliki. Belum tentu akhlak buruk yang dilakukan orang sekarang ini itu akan berakhir buruk pada akhirnya. Para bapak saudara-saudara sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumber perkembangan dakwah Rasulullah SAW bukan terletak pada hal materi, tapi sumber kekuatan Rasulullah SAW adalah akhlak yang mulia. Inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang yang sangat membencinya menjadi orang-orang yang sangat mencintainya. Rasulullah itu adalah orang yang sangat pemurah, dan itulah yang dicontoh oleh para sahabat-sahabat kita. Para bapak saudara-saudara sekalian yang rahimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang terhenyak ketika melihat ada salafus saleh ulama besar kita seperti Hasan al-Basri yang akhlaknya luar biasa, dan itulah menunjukkan ketinggian derajat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersama memperoleh kita lebih tinggi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada sesama umat manusia. Karena nilai kemuliaan yang kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ada pada akhlak kita. Apakah akhlak kita baik ataupun akhlak kita buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah dan hablum minnas. Sebagai renungan untuk khutbah kita pada siang hari ini, cobalah kita ketika kita memulai sholat, kita mulai dengan kalimat takbir Allah. Dan ketika kita tutup dengan kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya ini? Pada saat sholat saya sudah mengajarkan kepada kita, pada saat kita takbir itu adalah lambang spiritual, penyerahan dirinya sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallah yang harus kita jaga. Pada saat kita salat, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kita doakan? Seluruh umat manusia. Ini hablum minannas, harus diseimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ini saja khutbah kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha dan barokah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita untuk bisa menjaga diri kita dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin ta'ala muqtadim bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zafirina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa Allahumma salli nabiyina ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib wa baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus salihin. Wa ya ibadallah inna Allah yaqulu bil adli inna Allah yaqulu bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha yashkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi